Mbak, perkenalkan nama saya Manuandren Krenius. Tujuan saya mewawancarai Mbak untuk memenuhi persyaratan UAS analisa jabatan. Bisa dijelaskan secara singkat apa yang Anda pahami tentang posisi staf keuangan di perusahaan ini? Menurut saya, staf keuangan itu posisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan arus kas, pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, serta memastikan seluruh proses pembayaran dan penerimaan sesuai dengan prosedur dari perusahaan. Nah, posisi ini tuh juga berada di bawah Biro Keuangan dan berkoordinasi erat dengan bagian lain, seperti akuntansi dan vendor juga. Mbak, alat kerja apa yang paling sering Mbak gunakan dalam pelaporan keuangan dan bagaimana penggunaannya? Kalau saya tuh biasanya menggunakan komputer, Microsoft Excel untuk pencatatan, untuk rekap, untuk penyusunan laporan keuangan. Terus selain itu, m-bankingnya juga digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan vendor dan perusahaan-perusahaan lain. Ceritakan pengalaman Mbak sejauh ini apa yang sudah dilakukan di tempat kerja Mbak. Kalau saya di tempat kerja sebelumnya tuh bertanggung jawab atas kas operasional harian. Saya juga mencatat setiap transaksi secara detail dan menyusun laporan mingguan untuk direview ke manajemen. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Mbak. Saya Manuandren Krenius, pamit undur diri. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat malam. Kira-kira apa sih tantangan terbesar saat bekerja di lapangan, di proyek gitu ya? Lalu bagaimana kira-kira dari Mbak sendiri mengatasi hal tersebut? Tantangannya bisa dari cuaca ekstrim atau akses terbatas yang saya atasi dengan perencanaan waktu yang fleksibel dan perlengkapan kerja yang memadai. Saya juga menjaga stamina dan kesehatan agar tetap produktif. Oke. Itu salah satu hal yang penting ya, Mbak ya. Selanjutnya mungkin ini kan memang pekerjaan quantity ini kan memang berkaitan sekali dengan mulai dari volume, lalu juga pembiayaan dan lain sebagainya. Mungkin pertanyaan saya, karena hal-hal itu cukup fundamental gitu ya, kira-kira bagaimana dari Mbak sendiri menghindari kesalahan-kesalahan mungkin perhitungan terkait dengan volume atau mungkin terkait dengan biaya gitu. Bisa dilakukan dengan pengecekan berulang, membandingkan dengan gambar dan spesifikasi, serta melibatkan rekan kerja untuk validasi silang, dan menyimpan catatan pengukuran langsung sebagai bukti. Oke, tadi kita sudah bahas tentang volume terkait biaya juga, mungkin pertanyaan selanjutnya begitu ya. Terkait dengan posisi ini memang membutuhkan mobilitas yang tinggi, terutama memang karena banyak pekerja di lapangan gitu ya. Apakah dari Mbak sendiri untuk mengatasi hal ini sudah merasa cukup siap gitu ya, secara mungkin fisik dan juga mental? Saya sih cukup siap karena saya terbiasa bekerja mobile dan menjaga kondisi fisik dengan olahraga dan mental, serta manajemen waktu yang baik agar tidak kelelahan dan tetap fokus saat bekerja di lapangan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa pemahaman Mbak tentang peran seorang staf administrasi pemasaran? Menurut saya, untuk staf administrasi pemasaran itu bertugas untuk mendukung kegiatan pemasaran secara administratif, mulai dari pengurusan dokumen penjualan, yaitu seperti faktur dan juga surat jalan. Selain itu juga input data transaksi, lalu penyusunan laporan, dan juga pengarsipan data pelanggan, hingga membantu aktivitas promosi dan juga komunikasi dengan klien. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana Mbak mengelola dokumen penjualan seperti faktur dan surat jalan? Kalau saya itu memastikan seluruh dokumen dibuat secara akurat, dicetak dan diarsipkan dengan rapih, jadi setiap dokumennya itu diverifikasi sebelum digunakan dalam pengiriman ataupun penagihan, dan juga disimpan dalam folder digital maupun fisik. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang Mbak lakukan dalam menyusun laporan mingguan dan bulanan penjualan? Saya merekap seluruh transaksi dalam Excel atau sistem ERP dan juga menghitung total penjualan serta membandingkan dengan target. Lalu setelah itu saya membuat grafik atau tabel sebagai bahan laporan kepada manajer pemasaran saya. Oke, baik. Untuk di staff human capital ini apa aja sih yang Mas lakuin? Kami bertanggung jawab untuk proses administrasi personalia, kayak misalnya rekrutmen pegawai, penggajian pegawai, atau
Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih dalam Mas terkait proses rekrutmen itu sendiri seperti apa? Jadi kalau misalnya proses rekrutmen ini kami mulai dengan kami nanyain formasi kebutuhannya tuh di tim mana, lalu setelah itu kami baru mulai melakukan pengumuman lowongan, habis itu kami mulai melakukan penyaringan CV, habis melakukan penyaringan CV kami mengkoordinasikannya dengan tim-tim yang terkait. Oh, oke. Berarti awalnya nyari dulu posisi yang kosong, Mas, itu di background checking lewat CV dan lain-lain. Oke. Nah, kira-kira nih, apa sih yang Mbak lakuin supaya rekomendasi yang Mbak kasih itu akurat? Saya sih merujuknya pada dokumen sebelumnya, regulasi pemerintah sama praktik di perusahaan sebelumnya. Tapi kalau misalnya perlu bantuan, saya juga bakal minta bantuan ke penasihat hukum eksternal sih. Udah bahas soal teknis ya, mungkin lebih dalam lagi soal dasarnya, apa sih pengetahuan yang harus Mbak miliki dan relevan supaya bisa masuk ke dalam pekerjaan ini? Kalau aku sih memahami tentang hukum perdata, hukum bisnis, sama undang-undang ketenagakerjaan. Terus pengetahuan itu biasanya aku masukin dalam pembuatan kontrak, bikin dokumen hukum, sama satu lagi itu nyusun opini hukum aja.